Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Afika, NIM 2120 2038 7023 0008, Program Studi Manajemen Dakwah. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Perencanaan dan Pemrograman. Yang pertama yaitu pemikiran strategis. Pemikiran strategis adalah pemikiran yang memprediksikan atau menentukan tujuan masa depan yang diharapkan. Public relation sebagai bagian dari pemikiran strategis dapat dikatakan sebagai penentuan tujuan dan sasaran, usaha jangka panjang dan adopsi dalam pelaksanaan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, perencanaan yang cermat dalam mengantisipasi perkembangan dapat dilihat lebih mungkin untuk menghasilkan hal-hal seperti 1. Program terpadu di mana keseluruhan upaya dapat menghasilkan pencapaian yang pasti. Yang kedua, meningkatkan partisipasi dan dukungan manajemen program yang lebih positif, bukan defensif. Yang ketiga, pertimbangan yang cermat terhadap pemilihan tema, timing, dan taktik. Kemudian materi selanjutnya yaitu manajemen strategis. Manajemen strategis adalah sebuah proses yang memampukan setiap organisasi atau perusahaan, asosiasi ataupun agen pemerintahan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman jangka panjang dalam melaksanakan strategi implementasi yang sukses. Adapun langkah-langkah dalam perencanaan dan pemrograman strategis. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan peran dan misi. Yang kedua, menentukan area hasil utama. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menspesifikasi indikator efektivitas. Yang keempat, memilih dan menentukan sasaran atau hasil yang akan dicapai. Yang kelima, menyiapkan rencana aksi. Selanjutnya yaitu manajemen by objective. Secara sederhana, MBO secara sistematis mengaplikasikan teknik manajemen yang efektif untuk menjalankan organisasi. MBO beroperasi di dua level, yaitu hasil, tujuan, dan sasaran. Yang ketiga yaitu strategi dan taktik. Strategi yaitu merepresentasikan rencana permainan keseluruhan, sedangkan taktik adalah keputusan yang dibuat selama jalannya peran. Taktik merepresentasikan keputusan di lapangan yang dibutuhkan karena perkembangan setelah rencana strategis diimplementasikan. Materi selanjutnya yaitu menulis program. Menulis program adalah sebuah tantangan sendiri, yang dimana ketika program tampaknya sangat mendukung tujuan organisasi, atasan akan tahu praktisi public relation telah memahami apa yang akan dikerjakan oleh pihak manajemen dan karenanya public relation menjadi bagian dari tim manajemen. Selanjutnya yaitu rencana program. Rencana public relation diawali dengan pernyataan misi organisasi yang terdiri dari 4 aspek analisis. Yang pertama yaitu pencarian ke belakang. Yang kedua, pencarian melebar. Yang ketiga, pencarian ke dalam. Dan yang terakhir, pencarian jauh ke depan. Adapun peran teori kerja. Sebuah rencana program merepresentasikan teori kerja tentang apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Yang kedua, perencanaan untuk implementasi program. Yang pertama yaitu menulis skenario perencanaan. Menulis skenario perencanaan adalah seni meramalkan dan mendeskripsikan berbagai kemungkinan keadaan masa depan. Dalam rangka perencanaan skenario, menyediakan pernyataan ringkasan longitudinal atau lintas seksional tentang masa depan. Materi selanjutnya yaitu penganggaran.
Dalam departemen yang mapan, anggaran biasanya berhubungan dengan satu dari 4 faktor kontrol. Yang pertama yaitu total pendapatan atau dana yang tersedia untuk usaha. Yang kedua, keniscayaan kompetitif. Yang ketiga, keseluruhan tugas atau tujuan yang ditentukan oleh organisasi. Yang keempat, profit atau surplus dari biaya yang ada. Kemudian prauji elemen program. Setelah rencana strategis dirumuskan, ia harus diuji coba berdasarkan suatu pedoman. Prauji materi strategi, taktik dan program secara cermat bisa memberikan perkiraan bagaimana materi itu akan bekerja, memberikan perbandingan yang alternatif untuk menentukan mana yang terbaik dan mendeteksi efek tak terduga yang merugikan. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.